Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anandaku sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kita akan lanjutkan materi kita tentang pengurusan jenazah. Dan kali ini kita akan fokus membahas tentang mengafani jenazah. Baik, silahkan Ananda ikuti materi ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu untuk Ananda. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengikuti. Baik, kita awali dengan pengertian mengafani jenazah. Pengertian mengafani jenazah adalah proses membungkus jenazah dengan menggunakan selembar atau beberapa lembar kain kafan. Nah, itu yang dimaksud dengan mengafankan jenazah atau mengafani jenazah Anda. Kemudian hal-hal yang disunnahkan dalam mengafani jenazah. Pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Kemudian yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Dan yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Jika kain kafan tidak mencukupi jumlah lapis yang semestinya, maka minimal 1 lapis ya kain pembungkus baik untuk mayat laki-laki maupun mayat perempuan. Jadi tidak boleh tidak dibungkus sama sekali Anda sekalian. Kemudian Bapak ingin jelaskan sedikit nak, kain kafan hendaknya berwarna putih. Itu sebaiknya begitu. Tapi andai kata tidak ada kain yang berwarna putih, maka boleh warna apa saja. Tapi kalau ada, utamakan warna putih. Oke, kita lanjutkan. Anjuran dalam mengafani jenazah. 1. Memakai kain putih yang terbuat dari kain katun. Yang kedua, memberi wewangian pada kain kafan dengan catatan tidak mengandung alkohol. Yang ketiga, memberi kapas di bagian tertentu. Ada bagian-bagian tubuh tertentu nanti yang diberi kapas, nanti kita uraikan dalam pembahasan selanjutnya. Kemudian, menggunakan kain yang bagus tetapi tidak terlalu mahal, Anda sekalian. Nah, yang dimaksud di sini adalah kain yang berwarna putih, suci, bersih, dan tebal. Kemudian, menggunakan kain dengan hitungan ganjil. Enak ya. Selanjutnya, larangan dalam mengafani jenazah. Nah, ini beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan dalam mengafani jenazah Anda. 1. Menggunakan kain kafan yang terlalu mahal. Yang kedua, menggunakan kain kafan yang tipis sehingga transparan badan jenazah itu. Kemudian yang ketiga, menuliskan atau menulisi ayat Al-Quran atau asma'ul a'zam atau nama-nama Allah yang lain pada kain kafan. Jadi tidak boleh tulis-tulis kain kafan itu, biarkan dia polos saja. Kemudian yang keempat, berlebih-lebihan dalam mengafani, ya. Jadi kesannya itu kainnya itu mubazir, ya, berlebih-lebihan. Jadi pas saja Anda sekalian. Ya, jadi kita tidak boleh israf, ya. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Nah, ini beberapa hal yang mesti kita hindari ya dalam mengafani jenazah.
Baik, selanjutnya mari kita lihat tata cara mengafani jenazah laki-laki. Bapak bacakan. 1. Bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Tapi jangan ngepres juga Ananda. Ya, lebihkan untuk pocong di ujung kepala dan ujung kaki. Ya. Lalu susun dengan meletakkan kain yang paling lebar di bagian paling bawah. Tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah ke kanan sedikit dan yang paling atas ke kiri sedikit. Atau bisa juga sebaliknya. Apalagi kalau mayatnya itu agak sedikit gemuk Ananda. Ya. Kemudian yang kedua, berikan wewangian seperti sunnah Nabi sebanyak 3 kali ke kain kafan. Dengan catatan lagi-lagi tidak boleh menggunakan wewangian yang mengandung alkohol. Yang ketiga, siapkan 3 sampai 5 utas tali. Ya, biasanya diambil dari kain kafan itu juga Ananda sekalian, disobek sedemikian rupa. Kemudian letakkan tepat di bawah kain yang paling bawah. Ini gunanya nanti untuk mengikat, ya, mengikat kain kafan pada tubuh mayit, ya. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya, yang keempat, persiapkan kapas yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu nanti. Antara lain, sebagaimana berikut. Bagian manfaat atau lubang terus. Antara lain, kedua mata, hidung, kedua telinga, kemaluan. Kemudian bagian anggota sujud antara lain. Dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, jari-jari kedua kaki. Anggota tubuh yang tersembunyi dan persendian antara lain. Ketiak. Tahu ketiak, nak? Kelek. Nah, ya. Belakang kedua lutut, belakang kedua telinga. Setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati, ya, lalu baringkan di atas kain kafan. Tutup bagian anggota badan tertentu, ya. Biasanya itu di bagian kemaluan itu ditutup dulu, Ananda. Lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas, ya, hingga yang paling bawah. Setelah itu ikat dengan tali yang telah disiapkan di bawahnya. Selanjutnya tata cara mengafani jenazah perempuan. Bapak bacakan. 1. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran sang mayit. Lalu letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Kedua, persiapkan baju kurung dan kerudung. Yang ketiga, sediakan 3 sampai 5 utas tali dan letakkan di bagian paling bawah kain kafan. Yang keempat, sediakan kapas yang telah diberikan wewangian yang nanti diletakkan pada anggota badan tertentu. Yang kelima, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. Yang keenam, letakkan kain kapas yang sudah diberi wewangian ke tempat anggota tubuh manfaat seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi pada mayat laki-laki, atau lubang terus seperti pada jenazah laki-laki. Yang ketujuh, selimutkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusar dan kedua lutut.
pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala. Bagi yang berambut panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju kurung tadi, tepatnya di bagian dada. Lalu yang ke-8, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang atas sampai paling bawah. Lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Nah, inilah bahagian akhir dari tugas dari pelajaran kita Ananda. Bapak berikan tugas. Seperti biasa nak ya. Ini bukti bahwa Ananda telah mengikuti materi ini. Silahkan buat video ya. Kalian sedang membacakan beberapa anjuran dalam mengafani jenazah, lalu kirimkan hasilnya ke classroom kita. Oke. Nah, inilah materi kita Ananda. Memang tidak bisa mendetil ya nak ya. Kita menjelaskan materi ini karena kita online. Karena kita dibatasi oleh waktu dan ruang ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.